Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Yang pertama kita akan membahas tentang jari-jari atom. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi sebelum kita membahas soal, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron yang paling luar. Itu jari-jari atom. Jadi kalau sifat keperiodikan unsurnya dalam satu periode itu berarti mendatar dari kiri ke kanan. Jadi kalau dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya semakin kecil. Ya, alasannya kenapa? Jadi kalau dari kiri ke kanan itu nomor atomnya makin besar ya. Nomor atom besar berarti jumlah protonnya bertambah banyak. Ketika jumlah proton bertambah banyak, gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin kuat, mengakibatkan ukuran atomnya semakin kecil. Oke. Sedangkan perubahannya dalam satu golongan. Dalam satu golongan maksudnya itu dari atas ke bawah ya. Jadi kalau dari atas ke bawah, jari-jari atom itu semakin besar. Kenapa? Jadi kalau dari atas ke bawah, itu periodenya semakin besar. Periode menyatakan jumlah kulit. Jadi kalau jumlah kulit elektronnya bertambah, maka jari-jari atomnya otomatis menjadi lebih besar. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal ya. Jadi yang pertama, spesies berikut ini manakah yang mempunyai jari-jari terbesar? Jadi kita tuliskan dulu Na. Na nomor atomnya adalah 11. Kalau kita gunakan konfigurasi singkat, kulit pertama bisa 2 elektronnya. Kemudian kulit kedua maksimal 8 elektron. 2 tambah 8 dan 10 supaya 11 berarti 1 lagi. Oke. Kemudian elektron valensi itu menyatakan golongannya. Jadi natrium itu adalah unsur golongan 1A. Dan perioda itu menyatakan jumlah kulit. Ada berapa kulit? Ini kulit pertama, kedua, ketiga. Ada 3 kulit. Maka dia adalah golongan 1A perioda 3. Kemudian S. S nomor atomnya 16. Konfigurasinya itu 2, 8, 6. Elektron valensinya 6, berarti dia golongan 6A. Perioda menyatakan jumlah kulit ya. Jadi sama, ini ada 1, 2, 3. Ada 3 kulit. Maka perioda ke-3. Kemudian kalium. Kalium dengan nomor atomnya 19. Konfigurasinya itu adalah 2, 8, 8, 1. Elektron valensinya 1, berarti dia unsur golongan 1A. Periodanya menyatakan jumlah kulit. Ini kulit pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti periodanya perioda keempat. Selanjutnya Ca dengan nomor atom 20. Maka konfigurasinya itu adalah 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya 2, berarti golongan 2A. Periodanya menyatakan jumlah kulit. Ini kulitnya ada 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Berarti perioda keempat. Oke. Ketika selesai kita boleh gambarkan dulu. Berarti ini unsurnya ini ada di perioda ketiga dan perioda keempat. Jadi kita boleh tuliskan dulu. Ada unsur perioda ketiga dan perioda keempat. Kalau golongannya ada golongan 1A. Kemudian ada golongan 2A. Dan golongan 6A. Jadi kita boleh tuliskan dulu ya dalam bentuk tabel periodik ya. Jadi kita buat dulu. Kita tuliskan letaknya dulu. Na itu golongan 1A perioda 3. Berarti Na itu di sini. Kemudian S golongan 6A periode 3. Berarti S itu di sini. Kemudian kalium golongan 1A periode 4. Kalium di sini ya. Dan Ca golongan 2A periode keempat. Berarti Ca-nya di sini. Ditanya manakah yang mempunyai jari-jari terbesar. Jadi seperti yang diketahui tadi, kalau unsurnya itu makin ke kanan, dia jari-jarinya makin kecil. Atau boleh sebaliknya, kalau dari kanan ke kiri, ya jadi dari kanan kalau ke kiri, itu jari-jarinya semakin bertambah besar. Oke. Kemudian dari atas ke bawah, itu jari-jarinya juga semakin besar. Jadi kalau ditanya mana yang mempunyai jari-jari terbesar, kita melihat unsur yang letaknya di paling kiri dan paling bawah. Ya, jadi maka jawabannya yang benar itu adalah unsur kalium. Ya, maka pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Jari-jari atom unsur Li, NaK, Be, dan B secara acak dalam angstrom adalah berikut ini ya. Ditanya jari-jari atom Be-nya. Jadi kita lihat ini unsurnya itu dari unsur golongan 1A. Oke, dan unsur golongan 2A dan 3A ya.
Kita misalkan ini periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau kita tuliskan unsur golongan 1A itu adalah hidrogen, kemudian ada litium, litium di sini ya, litium, Na, kemudian K. Berilium itu kita letaknya di golongan 2A, periode kedua, berilium di sini. Dan boron itu di golongan 3A, periode kedua. Jadi kalau kita lihat secara urutan sifat keperiodikan unsurnya, makin ke kiri itu jari-jarinya makin besar. Dan makin ke bawah itu jari-jarinya juga semakin besar. Ya, jadi kita tahu bahwa boron itu merupakan unsur yang jari-jarinya paling kecil. Ya, jadi kita boleh tuliskan dulu. Yang paling kecil itu kan jari-jarinya 0,8 ya. Berarti 0,8 ini dimiliki oleh boron. Oke, selanjutnya kedua terkecil itu adalah 0,89 itu dimiliki oleh berilium. Oke, kemudian 1,23 ya, jadi itu dimiliki oleh litium. Kemudian 1,57 itu dimiliki oleh natrium dan 2,01 itu dimiliki oleh kalium. Artinya makin ke kiri dan makin ke bawah jari-jarinya semakin besar. Kalau ditanya jari-jari atom Be, maka jawabannya itu adalah 0,89. Diketahui 53S, 54Y, 56Z. Tuliskanlah konfigurasi elektron unsur tersebut. Jadi kita boleh pakai bantuan gas mulia ya. Jadi kalau gas mulia itu kan ada He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rn. Kalau helium nomor atomnya 2, oke, neon 10, Ar 18, 36, 54, 86. Kalau kita pakai bantuan helium kan kelanjutannya itu 2S dan 2P. Neon itu 3S, 3P. Kemudian S, D, P. Kemudian S, D, P. Jadi kalau kita lihat, kalau misalkan yang A, tentukan konfigurasi elektron dari 53S. 53 nomor atomnya paling dekat dengan nomor atom dari 36Kr ini. Jadi kita pakai bantuan yang 36Kr ini. Ya, jadi 53S itu terdiri dari 36Kr. Oke, dilanjutkan dengan 5S2, 4D10. Ini jumlah elektronnya sudah 48 ya, berarti 5 lagi. 5P5. Kalau berhenti di subkulit P, penentuan golongannya itu harus ditambah dengan subkulit S terdekat. Jadi 5 ditambah 2 itu adalah golongan 7A. Ya, golongan 7A, perioda itu berarti angka terdepan ini ya. Jadi dia perioda kelima. Oke, kemudian 54Y. Itu konfigurasinya adalah 36Kr dilanjutkan dengan 5S2, 4D10 dan 5P6. Ya, berhenti di subkulit P ditambah dengan S terdekat. Jadi 6 ditambah 2 itu golongannya golongan 8A. Periodanya perioda 5 juga ya. Dan satu lagi 56Z. Jadi kalau 56Z kita pakai bantuan dari yang xenon ya, yang ini. Jadi kalau kita lengkapi itu adalah 6S, SFDP ya, jadi SFDP. Oke, jadi kalau 56Z itu terdiri dari 54Se. Oke, dilanjutkan dengan 6S2. Ya, karena jumlah elektronnya itu 56. Maka kalau berhentinya di S2, unsurnya itu adalah unsur golongan 2A. Periodanya angka depan ini ya. Jadi perioda ke-6. Oke, jadi kalau kita menjawab pertanyaan B, urutkanlah unsur tersebut berdasarkan kenaikan jari-jari atomnya. Kita boleh buat dulu. Ini ada unsur di perioda ke-5 dan perioda ke-6. Dengan unsurnya ada di golongan 2A, 7A, dan 8A. Jadi kita tulis ada di unsur golongan 2A, ada unsur golongan 7A, dan unsur golongan 8A. Kita letakkan posisinya. X itu golongan 7A periode 5. Berarti S itu di sini. Kemudian Y golongan 8A periode 5. Berarti Y itu di sini. Dan Z itu 2A periode 6. Berarti Z di sini.
Kalau disuruh urutkan berdasarkan kenaikan jari-jari atom masih sama ya. Jadi kalau dia makin ke kiri, itu jari-jari atomnya semakin bertambah besar. Dan makin ke bawah, itu jari-jarinya juga bertambah besar. Maka kalau diurutkan berdasarkan kenaikan jari-jari atom, yang terkecil itu adalah Y. Jadi jari-jari Y itu lebih kecil dari jari-jari X, dan S jari-jarinya lebih kecil dari Z. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan tentang jari-jari